Seorang gadis cantik berkenalan di sosial media datang ke kos-kosan lelaki tersebut, namun ternyata dirinya ditemukan tak bernyawa dan dirinya kini pulang hanya tinggal nama. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Yogyakarta. Seorang lelaki bernama Henry Muhammad Ramdan berusia 31 tahun berasal dari kota Cicalengka, Jawa Barat, Bandung. Punya pengalaman kerja yang cukup bagus di Bandung masalah kafe, akhirnya dirinya pun pindah merantau ke Yogyakarta mengelola salah satu kafe dan bahkan dirinya dipercaya oleh bosnya. Pindah ke Yogyakarta, Henry sendiri pun tinggal di kos-kosan di daerah Jalan Keramas, Kota Baru, Yogyakarta. Henry bekerja sebagai karyawan kafe yang tak jauh dari tempat kos-kosannya tersebut. Dikenal baik di tempat kerja, Henry sendiri dikenal sebagai orang yang bekerja keras. Bahkan sebagai orang merantau dari Bandung, Henry pun punya banyak teman di Yogyakarta, apalagi di kafe tempat dirinya bekerja. Namun ada yang aneh di hari itu, bos dari Henry menyuruh salah satu karyawannya untuk pergi ke kosan Henry. Mengingat tak seperti biasanya, sudah beberapa hari Henry tak masuk dan tak bisa dihubungi. Bosnya takut kalau Henry sakit di kos-kosan. Salah satu teman dari Henry pun datang ke kos-kosan. Nampak aneh, pintu terkunci tak ada jawaban dari dalam, namun saat itu dirinya kaget melihat ada bercakan cairan merah dari luar kosan tersebut. Bahkan teman dari Henry pun mencium bau busuk tak sedap keluar dari kamar Henry. Langsung lapor kepada pihak pemilik kosan. Tak lama pemilik kosan pun langsung lapor kepada Pak RT karena merasa ada yang mencurigakan. Pak RT pun langsung menelepon pihak kepolisian melaporkan kejadian ini dan merasa ada yang aneh. Hingga akhirnya saat pihak kepolisian datang, tak lama pintu tersebut pun langsung didobrak. Saat itu pihak kepolisian nampak kaget menemukan sosok jasad wanita yang sudah nampak busuk dan diketahui beberapa hari sudah berpulang. Di kosan tersebut pun pihak kepolisian tak menemukan Henry, pemilik yang ngontrak di kos-kosan tersebut. Langsung menyelidiki kasus ini, mengamankan TKP, pihak kepolisian pun membawa jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Di sekitar jasad wanita tersebut tak ada identitas dan tak ada dompet korban. Di rumah sakit hasil otopsi menyebutkan jasad tersebut mendapatkan banyak tikaman, bahkan jasad tersebut pun sudah benar berpulang beberapa hari lalu. Setelah diidentifikasi jasad tersebut ternyata diketahui bernama Farah Ardiansa berusia 23 tahun dan tinggal di Sleman, Yogyakarta. Tak lama pihak kepolisian pun mengabari keluarga korban dan mengembalikan korban ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Pihak keluarga yang kaget akhirnya diinterogasi pihak kepolisian. Saat itu pun pihak keluarga langsung bercerita apa yang terjadi versi mereka. Farah sendiri adalah seorang mahasiswa semester akhir, dikenal baik dan tak bermasalah. Farah dikenal keluarga baik-baik. Saat itu menurut adik Farah, pulang dari kampus Farah pun langsung pulang ke rumah. Namun tak lama usai dirinya mendapat telepon, Farah pun langsung keluar dengan motornya. Namun usai keluar tersebut Farah tak pernah kembali lagi dan ditelepon pun tak aktif. Keesokan harinya keluarga yang panik langsung melaporkan kehilangan Farah kepada pihak kepolisian. Beberapa hari tak ada kabar dari Farah hingga akhirnya pihak kepolisian mengabari Farah sudah tak bernyawa. Dari keterangan keluarga dan juga teman-teman dari korban, hingga akhirnya berkat kerja keras pihak kepolisian menemukan ciri-ciri teman Farah yang terakhir bertemu dengan Farah dari sosial media. Pihak kepolisian menyelidiki di mana Henry, mengingat Henry tersebut adalah lelaki yang ngontrak di kos-kosan tersebut. Henry di kosan dikenal sebagai lelaki yang tak bergaul, hanya ada malam hari saja setelah dirinya pulang kerja, tak berkomunikasi dengan pemilik kosan lainnya. Saat Henry libur kerja pun Henry menghabiskan tidur di dalam kosan, tak pernah bergaul dengan yang lainnya. Pihak kepolisian melakukan pengejaran ke Cicalengka ke rumah orang tua keluarga Henry, namun Henry tak ada. Meski menurut orang tua Henry pun sempat pulang, namun tak lama Henry pergi lagi. Pihak kepolisian pun melakukan penggeledahan di rumah Henry. Ternyata menemukan barang bukti, baju bekas masih ada cairan merah dan juga senjata tajam yang digunakan. Polisi pun sempat meminta Henry menyerahkan diri lewat keluarganya. Namun nampaknya tak ada kemungkinan, keluarga pun tak tahu di mana keberadaan Henry. Usai kabur-kaburan akhirnya Henry pun diamankan di Bandung saat dirinya kabur dengan menggunakan motor Farah dan ditilang di Bandung. Diamankan tanpa perlawanan, dirinya pun mengakui dirinya pelakunya. Dengan motif saat itu dirinya pun bingung entah kenapa. Henry dengan Farah sendiri berkenalan di sosial media. Keduanya berkomunikasi intens dan akhirnya janjian di kos-kosan Henry. Saat Farah datang ke kosan Henry,
Henry sendiri ternyata dalam kondisi mabuk usai minum minuman keras. Ketika mereka berdua ngobrol di kamar, tak lama Henry pun mengajak Sarah melakukan wiki-wiki, namun Sarah menolaknya. Tak terima dengan penolakan Farah, bahkan saat itu pun Farah mengancam akan menjerit, Henry pun mengambil tindakan dengan menghabisi Farah. Usai menghabisi Farah, Henry meninggalkan Farah begitu saja, namun Henry tak lupa mengambil semua harta benda milik Farah, bahkan motor Farah pun dipakai untuk melarikan diri. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan, Henry pun akhirnya mendapatkan vonis 15 tahun penjara dari Pengadilan Yogyakarta. Keluarga dari Farah sendiri mengaku tak tahu siapa Henry, bahkan tak tahu kalau Farah berkenalan dengan Henry di sosial media. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.